Ada beberapa pola pikir yang menurut gua sering banget dijadikan alasan banyak orang untuk menutupi kekurangan dan kesalahan yang mereka punya. Gua percaya kalau kita ngomongin soal pola pikir, kita pasti punya pola pikir yang berbeda-beda. Karena beberapa faktor, kayak didikan orang tua, lingkungan sekitar, dan apa yang kita pelajarin. Itu mempengaruhi cara kita berpikir ketika menghadapi suatu hal. Apalagi dengan masuknya era sosial media, kita sering banget menemukan beberapa pola pikir yang cukup mengherankan dan terkadang terasa menjadi alasan seseorang itu terhambat untuk bisa memperbaiki kekurangan yang mereka punya. Karena urutannya kan pola pikir itu mempengaruhi keyakinan, keyakinan mempengaruhi emosi, dan emosi mempengaruhi tindakan. Di sini gue nggak bilang ya kalau pola pikir yang akan gue bahas di sini jadi penyebab kekurangan dari seseorang, karena kekurangan itu ya disebabkan banyak faktor. Tapi yang gue maksud di sini ada beberapa pola pikir yang justru dijadikan alasan terus seseorang itu nggak mau mikir untuk mengoreksi hidupnya, atau menjadi alasan dibalik terjadinya suatu hal yang sebenarnya itu nggak logis gitu. Alias ada beberapa jawaban yang harusnya itu lebih tepat kalau dijadikan alasan. Nah, biasanya pola pikir ini tuh kadang seolah mencari pembenaran dan dikait-kaitkan dengan teori keagamaan atau hal lain yang sebenarnya nggak harus ditanggapi seperti itu. Kita memang nggak bisa pungkiri ya, bahwa memang beberapa ajaran agama itu mengajarkan kita untuk bersabar dan tawakal untuk menghadapi suatu masalah. Tapi karena ini digunakan secara berlebihan, bahkan jadi alasan untuk seseorang itu malas cari solusi dari apa yang mereka hadapi. Dan gue rasa ini jadi faktor juga sih kenapa banyak dari mereka tuh hidupnya stagnan, atau malah nggak ada perkembangan di dalam hidupnya. Gue nggak bermaksud menyudutkan agama-agama tertentu ya, karena gue rasa yang salah tuh bukan ajaran agamanya, tapi yang salah tuh orangnya, karena menjadikan teori keagamaan dan perspektif tertentu sebagai pelindung dari kekurangan yang mereka punya. Nah, makanya di video kali ini gue mau bahas beberapa mentalitas dan pola pikir sesat yang itu dapat menghambat perkembangan. So, disimak sampai habis ya. Salah satu pola pikir yang cukup sering dijadikan alasan terhadap kekurangan seseorang itu ialah dengan menjadikan beberapa kekurangannya sebagai faktor dari takdir yang ditentukan kepada dia. Misalnya gini, ketika ada seseorang yang hidupnya malas-malasan untuk bekerja, ia menggunakan alasan kalau rezeki itu udah dia ngatur sebagai penenang, kalau itu bukan kesalahan dia. Padahal besar atau kecil rezeki yang ditentukan itu butuh usaha kita sendiri juga untuk jemput rezeki itu. Karena kalau kita nggak jemput rezekinya, ya rezeki itu nggak ada yang nganterin. Gue percaya ya kalau rezeki itu udah ada yang ngatur. Tapi dengan adanya konsep rezeki, bukan berarti kita membatasi diri kita untuk berusaha kejar rezeki yang kita punya. Jadi walaupun rezeki kita itu udah diatur sama takdir, tapi bukan berarti konsep ini kita jadiin alasan dari kemalasan kita, yang seolah itu bukan salah kita ketimbang kita yang introspeksi diri kita sendiri. Selain itu, contohnya ketika seseorang berada dalam kondisi miskin, dia akan menggunakan teori keagamaan untuk menutupi kekurangan tersebut, yang seolah apa yang terjadi kepada dirinya itu adalah hal yang jelas bukan salah dia sebenarnya. Memang ketika kita ngomongin masalah kemiskinan, hal ini juga disebabkan karena banyak faktor. Dan kita tidak bisa menutup kemungkinan nih bahwa kemiskinan itu juga bisa disebabkan karena faktor di luar kendali seseorang yang itu datang sejak ia lahir. Atau kemiskinan ini juga sering disebut dengan kemiskinan struktural. Nah, akan tetapi kemiskinan yang terjadi kadang diromantisasi dengan pernyataan-pernyataan yang seolah kemiskinan itu ialah hal yang membawakan keberkahan kepada dia. Sedangkan orang-orang mencari kekayaan itu adalah orang-orang yang duniawi. Misalnya orang miskin dibilang lebih cepat masuk surga, terus orang miskin itu yang disayang Tuhan, dan lain semacamnya. Yang padahal baik buruknya amal seseorang itu bukan dinilai dari kaya atau miskinnya orang tersebut kan, tapi lebih kepada amal yang diperbuat orang tersebut semasa dia hidup. Lagi pula kalau kita pikir-pikir nih secara realistis, semakin banyak uang yang kita punya, justru semakin besar peluang kita untuk bantu banyak orang kan. Nah, semakin banyak orang yang kita bantu, semakin banyak pula amal yang kita peroleh. Tapi ironisnya nih, romantisasi kata yang beredar karena digunakan untuk menenang, seolah kemiskinan mereka itu membawa keberkahan untuk mereka di kehidupan akhirat nanti. Yang padahal sebenarnya bukan itu tolak ukurnya. Gue nggak paham ya sama orang yang selalu ngelibatin kehidupan dunia dan akhirat seolah kita tuh harus ngorbanin salah satu untuk dapetin yang lainnya. Jadi orang yang miskin itu lebih cepat masuk surga, sedangkan orang kaya itu lebih lama masuk surga. Padahal kehidupan dunia maupun akhirat itu bisa kita kejar keduanya tanpa kita harus ngorbanin salah satunya kan. Karena gini nih, kalian pasti pernah dengar seperti ini deh. Bekerja keraslah seolah kita akan hidup selamanya, dan beribadahlah seolah kita besok akan mati. Jadi entah urusan dunia maupun akhirat, keduanya itu sebenarnya bisa kita kejar secara bersamaan kan, tanpa kita harus ngorbanin salah satu. Dan di sini sebenarnya bukan soal seberapa banyak kekayaan yang kita punya, tapi dengan apa kekayaan itu kita gunain. Ada kok orang yang punya banyak duit tapi malah dipakai maksiat. Tapi di satu sisi ada juga yang gunain kekayaan itu untuk kebaikan.
begitupun dengan orang miskin. Ada kok orang yang miskin tapi tetap semangat ibadahnya. Tapi satu sisi ada juga nih orang yang melakukan kejahatan atas dasar kemiskinannya itu sendiri. Jadi tipe orang-orang begitu kadang menjadikan kemiskinan yang mereka punya itu sebagai anugerah yang mendatangkan keberkahan untuk diri mereka. Dan jelas ini menghambat kemajuan orang tersebut karena motivasi berkembang itu tertutup dengan alasan takdir. Intinya itu gue nggak bilang kalau kita jangan percaya takdir ya, tapi maksud gue kita tuh jangan gunain konsep takdir sebagai pembatas kita untuk berusaha. Nah selanjutnya ini adalah pola pikir yang selalu percaya kalau orang yang lebih tua itu pasti lebih tahu. Lu pernah kan dengar orang tua yang ngebantah argumen anaknya dengan bilang kalau anaknya itu nggak ngerti apa-apa? Seolah ya kayak orang tua itu lebih tahu segalanya dibandingkan dengan anaknya yang lebih muda. Yang padahal tua atau mudanya seseorang itu nggak ngejamin apakah orang itu lebih banyak tahu atau enggak. Karena dunia ini selalu berkembang dan dinamis. Jadi pasti selalu ada banyak hal-hal baru yang terjadi di setiap zamannya. Mungkin benar orang tua itu udah ngelewatin banyak hal di dunia ini. Tapi nggak semua hal yang terjadi pada zaman mereka itu bisa relate dengan zaman kita sekarang. Karena tentu ada banyak perubahan di dunia ini dalam banyak hal. Nah, problemnya adalah banyak orang tua atau orang-orang yang merasa usianya lebih tua itu daripada orang lain lebih paham. Semuanya merasakan dari apa yang terjadi di zaman mereka. Padahal apa yang terjadi di zaman dulu itu nggak semuanya relevan di zaman sekarang. Jadi bukan seberapa banyak kuantitas pengetahuan yang kita punya, tapi seberapa relevannya pengetahuan yang kita punya. Justru kalau menurut gue sih manusia yang lahir pada suatu zaman itu yang lebih paham dengan dinamika zamannya. Karena tiap generasi itu ada masanya masing-masing. Nah, biasanya dengan adanya gap perbedaan perspektif berdasarkan zaman, kadang ini ngebuat anak sama orang tua itu berantem karena ngerasa nggak cocok atau ada perbedaan pola pikir. Apalagi orang tua zaman sekarang, cenderung punya pandangan kalau yang lebih tua itu lebih tahu. Akhirnya ini yang membuat ada perselisihan antara generasi. Yang satu merasa benar karena merasa lebih lama menjalani hidup, sedangkan yang satu merasa benar karena berada di zamannya sendiri. Nah, solusi bisa jadi jalan tengah. Harusnya orang tua itu bisa lebih bijak dalam memberikan informasi kepada anaknya. Dalam artian, sekedar memberikan saran dan informasi, bukan yang kesannya memaksa. Begitupun yang lebih muda. Harusnya yang muda itu bisa menerima informasi dari yang lebih tua secara bijak tanpa merasa digurui. Karena walaupun yang muda lebih relevan dengan zaman sekarang ini, tapi nggak ada salahnya untuk dengerin omongan yang lebih tua, untuk menambah variasi sudut pandang lu. Cuma gua rasa hal ini kayak too good to be true ya, kalau keduanya masih sama-sama punya ego yang tinggi dan empati yang rendah. Karena memang ketika kita sama-sama punya ego yang tinggi, akan sulit rasanya bagi kita untuk berdiskusi satu sama lain. Jadi, perdebatan yang ada antar generasi itu bisa diselesaikan kalau keduanya itu sama-sama turunin ego dan sama-sama punya empati satu sama lain. Well, pola pikir selalu merasa bahwa yang lebih tua itu lebih tahu ini bisa menghambat kemajuan orang-orang merasa dirinya itu lebih tahu segalanya, cuman karena usianya yang lebih tua. Akhirnya mereka sungkan untuk belajar dari yang lebih muda. Padahal pengetahuan seseorang itu belum tentu bisa dilihat dari usianya, tapi dari pengalamannya dan dari seberapa relevannya pengetahuan yang ia punya. Selanjutnya, pola pikir yang menghambat kemajuan seseorang itu adalah pola pikir yang selalu mensimplifikasikan suatu fenomena dengan hal gaib, seolah semuanya itu melalui cara curang. Misalnya gini nih, pernah nggak sih lu ngeliat atau dengar orang yang ketika ngeliat usaha orang lain tuh rame, langsung bikin opini kalau usaha tersebut pakai pesugihan segala macem lah. Padahal ramainya usaha tersebut bisa jadi karena banyak faktor lainnya kan, yang itu sebenarnya bisa dijelaskan secara logis. Entah itu karena lokasinya yang strategis, marketingnya bagus, kualitasnya berkelas, harganya terjangkau, dan faktor-faktor lainnya. Yang ini jelas lebih masuk ke akal daripada disederhanakan tudingan karena pesugihan segala macam. Biasanya orang yang anggap kalau ramai usaha orang lain tuh karena pesugihan segala macam itu adalah orang-orang yang punya mentalitas kepiting. Dimana ketika ngelihat ada orang yang lebih sukses, mereka langsung punya pandangan negatif terhadap orang itu. Sebenarnya fenomena kayak gini tuh disebabkan karena masyarakat Indonesia masih banyak yang terkekang pikirannya sama logika mistika. Akhirnya mereka menyederhanakan sebab akibat suatu fenomena itu lebih singkat. Kalau menurut Tan Malaka dalam bukunya yang berjudul Madilau, kemajuan umat manusia itu melewati 3 tahap, yaitu logika mistika, kefilsafat, dan terakhir adalah keilmu pengetahuan. Nah, selama umat manusia itu terkekang oleh logika mistika, suatu bangsa itu nggak mungkin bisa jadi bangsa yang maju. Itulah kenapa kita nggak bisa selalu mengaitkan hal-hal yang terjadi di dunia ini seolah karena hal-hal mistis. Terkadang memang yang membuat seseorang itu ngestak atau susah untuk mengalami kemajuan itu cenderung dipengaruhi sama pola pikirnya. Karena pola pikirlah yang jadi dasar dari suatu tindakan. Mungkin beberapa pola pikir yang gue bahas di video ini memang bukan jadi sebab kenapa seseorang itu mengalami kesulitan. Tapi pola pikir yang gue maksud di sini karena digunain orang lain untuk hal-hal yang justru menghambat kemajuannya. Nah, gimana nih menurut pendapat kalian?
Apakah ada pola pikir yang lain yang dirasa jadi penghambat kemajuan? Coba tulis di kolom komen ya. Well, sekian dulu dalam pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.